Nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala akan belajar tentang pentingnya mengajarkan anak-anak bersilaturahim. Ya, bersilaturahim ini adalah sebuah hal yang kita seharusnya mengajarkan ini kepada anak-anak kita. Dan sebelum kita membahas bagaimana mengajarkan silaturahim kepada anak-anak kita, kita sebagai orang tua harus paham terlebih dahulu apa itu silaturahim. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, silaturahim, ya, makna silaturahim sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Alama Ar-Raghib Al-Asfahani, beliau mengatakan bahwasanya ar-rahim, silaturahim, atau mungkin kalau di kita biasanya disebut dengan silaturahmi. Ar-Rahim, silaturahim itu berasal dari yang namanya rahmah, yang berarti lembut ya. Dan ada juga yang mengatakan silaturahim itu berasal dari kata menyambungkan ar-rahim ya. Kerabat yang memiliki hubungan darah. Ini yang disebut dengan silaturahim. Jadi kalau misalnya kita menyambungkan kembali silaturahim kepada karib kerabat, maka baru disebut namanya silaturahim. Tapi kalau kita berkunjung ke rumah kawan kita, ke rumah tetangga kita, itu disebutnya bukan silaturahim, tetapi disebutnya sebagai ziarah. Ya, ziarah. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, Islam adalah agama yang mengajarkan kepada kita semuanya untuk menyambungkan tali kerabat. Islam menjadikan silaturahim bukan sekedar rutinitasnya, tetapi lebih dari itu diniatkan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, kalau kita tahu ya tentang keutamaan silaturahim, maka kita akan bersemangat untuk menyambungkan kembali silaturahim kepada karib kerabat kita. Di antara dalil atau di antara bukti di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya untuk menyambungkan tali silaturahim, di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam surah An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, teman-teman, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan jangan kita mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita, kepada ibu bapak kita, kepada karib kerabat. Lihat, siapa yang menyuruh kita untuk bersilaturahim kepada karib kerabat? Siapa yang menyuruh kita untuk berbuat baik kepada karib kerabat? Bukan dan tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tahu dan paham bahwasanya yang menyuruh kita untuk bersilaturahim, menyambungkan tali silaturahim dengan karib kerabat adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di ayat yang lain, berfirman ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa atidzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat, yang ada hubungan darah. Keluarga yang terdekat, berikanlah haknya. Bukan hanya kepada orang miskin juga kita berikan hak. Tapi lebih dari itu, keluarga dekat juga kita berikan haknya. Subhanallah. Dan ini yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti teman-teman bisa belajar kembali, silahkan ya, cari di Al-Quran banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita semuanya untuk berbuat baik kepada karib kerabat. Dan ketika itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita menjalankannya, artinya itu adalah sebuah kewajiban. Subhanallah. Dan ketika kita menjalankannya, apa yang diperintahkan oleh Allah, maka dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ada di ayat-ayat Al-Qur'an tentang perintah untuk menyambungkan tali silaturahim, tapi lebih dari itu Rasulullah SAW ya, memerintahkan kita untuk menyambung silaturahim. Beliau pernah mengatakan, kata beliau,
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Kata beliau, barang siapa nih yang kita ngaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memuliakan tamu kita. Barang siapa, kata Rasulullah SAW, yang memuliakan atau barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kata Rasulullah SAW, sambunglah tali silaturahim. Subhanallah. Artinya, kita diperintahkan untuk bersilaturahim, menyambungkan tali silaturahim. Ini adalah perintah dari Rasulullah SAW. Dan jika kita melakukan ini, maka kita akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah SAW menegaskan tentang buruknya orang yang memutus tali silaturahmi. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, mengancam orang-orang yang memutus silaturahim dengan sebuah perkataan beliau, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Lihat, tidak masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Padahal teman-teman, cita-cita terbesar kita yang hidup saat ini di dunia adalah untuk bisa masuknya surga, untuk bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memutus tali silaturahim, artinya kita tidak diperkenankan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada sebuah ancaman dari Rasulullah SAW dengan sabda beliau, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Maka ngeri ancamannya. Apalagi kalau kedua orang tua sampai mengajarkan kepada anak-anaknya untuk tidak menyambungkan tali silaturahim. Ini akan menjadi dosa jariyah. Dan ada keutamaan yang mungkin ini membuat sebagian orang bersemangat untuk menyambungkan tali silaturahim. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya. Dan saya yakin pastinya teman-teman yang ada di sini, saudariku yang ada di sini, pasti semuanya ingin diluaskan rizkinya oleh Allah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Subhanallah. Jadi jika ada masalah, Allah menyempitkan rizki, pengen diluaskan rizkinya oleh Allah, pengen dipanjangkan usianya, diberikan kebarokahan di dalam usia, maka di antara jalan yang harus kita tempuh adalah menyambungkan kembali tali silaturahmi. Subhanallah. Jadi luar biasa ya. Ini keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi siapapun yang dia menyambungkan tali silaturahmi. Rasulullah SAW juga pernah menegaskan, kata beliau, jika kalian ingin masuk surga dengan selamat, amalan-amalan apa yang bisa kita lakukan? Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita, ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wa sallul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Kata Rasulullah SAW, wahai manusia nih, kita nih ke kita, kalau kita pengen masuk surga dengan selamat, amalan yang bisa kita lakukan, tebarkan salam. Zaman sekarang orang kalau salam hanya kepada orang yang dikenal. Padahal kita boleh menyebarkan salam dan itu adalah sebuah doa. Berikanlah makan, sambunglah silaturahim, kata Rasulullah SAW. Maka orang-orang yang dia menyambungkan tali silaturahim, memberikan makan, menebarkan salam, akan Allah masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selamat. Subhanallah teman-teman, ini adalah sebuah keutamaan yang sangat luar biasa. Dan kita tahu ketika kita bersilaturahim, sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, ini sebagai bentuk berbuat baik kepada karib kerabat. Dan bisa kita lakukan dengan mengunjunginya, bisa kita lakukan dengan memberikan bantuan berupa tenaga kita, pikiran kita, ide kita. Kita bisa memberikan salam, kita bisa menelponnya di zaman sekarang. Itu semuanya masuk ke dalam berbuat baik kepada karib kerabat. Ya, subhanallah. Jadi tidak ada hari ini, walaupun masa pandemi untuk kita tidak bersilaturahim. Kita bisa hari ini bersilaturahim lewat video call misalnya. Kalau memungkinkan, hari-hari ini alhamdulillah sudah longgar untuk kita bisa mengunjungi saudara-saudara kita, maka kunjungi saudara-saudara kita mumpung masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi teman-teman, yang namanya silaturahim itu adalah menyambungkan tali kerabat yang punya darah, itu baru disebut silaturahim. Karena mohon maaf di masyarakat kita itu terkadang nih ada
menggunakan kata silaturahim ini bukan pada tempatnya. Misalnya ada acara-acara reuni, misalnya nih ada acara reuni teman-teman SD atau SMP atau SMA atau teman kuliah kumpul bareng, mereka mengatakan saya mau silaturahim ya dengan kawan-kawan, padahal ini bukan dikatakan sebagai silaturahim, tapi bawa-bawa nama silaturahim. Jadi yang termasuk silaturahim adalah kalau kita mengunjungi saudara yang ada hubungan darah dengan kita. Atau terkadang ada orang yang menggunakan kata silaturahim ini untuk hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Misalnya ada acara-acara di mana di sana ada kumpul-kumpul bareng ya, ada musik-musik dangdutan, ada musik-musik pop dan lain sebagainya, banyak sekali kemaksiatan di sana. Kemudian kita mengatakan saya tidak mau, yang namanya nggak datang itu berarti memutus silaturahmi. Subhanallah, ini bukan memutus silaturahmi. Kalau memang mereka tidak ada hubungan darah, jangan katakan silaturahmi, kata silaturahmi untuk hal-hal yang tidak Allah ridhai. Karena Rasulullah SAW tidak pernah menggunakan ini. Kita mau berkunjung ke rumah kawan kita, kita katakan, saya mau silaturahim, saya mau silaturahmi. Padahal ini bukan silaturahmi, bukan silaturahim, tapi ziarah. Jadi ziarah itu, teman-teman, bukan hanya ziaratul kubur, bukan hanya menziarahi kubur. Tapi kata ziarah, mengunjung, berkunjung, itu bisa kita gunakan ketika kita menengok saudara kita, menengok kawan kita, dan itu memiliki pahala tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita sudah tahu apa itu silaturahim ya, dan keutamaan-keutamaan silaturahim yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan di dalam Al-Quranul Karim, yang telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam hadis-hadis sahihnya, maka sekarang saatnya kita belajar manfaat atau bagaimana cara mengajarkan anak-anak kita untuk bersilaturahmi. Subhanallah teman-teman, ketika kita ingin anak-anak kita berbakti kepada kita semuanya, maka seharusnya kita yang memberikan teladan terlebih dahulu kepada anak-anak kita. Kita yang memberikan contoh yang baik terlebih dahulu kepada anak-anak kita. Berarti dari mana kita berbuat, dari mana kita lakukan agar anak-anak kita itu cinta silaturahmi, agar anak-anak kita itu menyambungkan tali silaturahmi. Maka mulai dari dalam diri kita masing-masing. Karena ternyata silaturahmi itu bagian dari birrul walidain. Bagaimana anak-anak kita mau hobi bersilaturahim kepada karib kerabatnya kalau kita sebagai orang tuanya tidak pernah mencontohkan, kalau kita sebagai orang tuanya tidak memberikan keteladanan, maka sudah sepantasnya kita teman-teman sebagai orang tua nih mengajak anak-anak kita ke rumah saudara, ya, ke rumah simbah, ke rumah kakek, ke rumah nenek, ke rumah bule, ke rumah paklik, ke rumah bude, ke rumah pakde. Itu terutama yang deket-deket dulu. Dan ketika kita mengajak anak-anak ke rumah saudaranya, katakan kepada anak-anak kita. Jadi bukan hanya anak-anak kita tuh bukan hanya ikut-ikutan ya. Kita bawa ke rumah saudara kita, kemudian kita asik ngobrol dengan saudara kita. Ada waktu kita tuh memberitahukan kepada anak-anak. Kalau saya biasanya suami yang memberitahukan ini kepada anak-anak. Seorang ayah memberitahukan kepada anak-anak, "Nak, ketika Umi Abi bersilaturahim kepada saudara, ini tuh sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Allah. Dan kalau kita melakukan ini, maka Allah pun akan mencintai kita." Karena subhanallah yang namanya silaturahmi itu adalah ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, nak, maka sambungkanlah tali silaturahim. Subhanallah. Karena pernah ya teman-teman, ada seseorang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ya, amalan apa yang akan bisa memasukkanku ke surganya? Dan amalan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai?" Maka jawaban Rasulullah SAW diantaranya adalah menyambungkan tali silaturahim. Jadi kita katakan kepada anak-anak kita, "Nak, tidaklah Umi dan Abi datang ke rumah karib kerabat kecuali dalam rangka agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita." Ini adalah sebuah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pendidikan yang kita selipkan dalam diri anak-anak kita sehingga anak-anak kita itu tahu keutamaan apa itu silaturahim. Setelah kita menjelaskan apa itu silaturahim ya kepada anak-anak kita, maka kita pun berpesan kepada anak-anak kita, dan ini yang harus kita
ajarkan, nak, jangan sekali-kali kamu memutus tali silaturahim. Karena sesungguhnya kalau kamu sampai memutus tali silaturahim, maka tidak ada tempat di surga. Dan Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Sedangkan Umi dan Abi nih pengen kita tuh kumpul di surganya Allah. Tidak ada yang tidak bahagia, teman-teman. Kalau kita simbah, anak keturunan kita semuanya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya, itu yang membuat kita bahagia. Tapi kalau ternyata anak-anak kita memutuskan tali silaturahim, maka tidak ada kesempatan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beritahukan juga kepada anak-anak kita, jangan memutuskan tali silaturahim. Apapun keadaannya, lihat apapun keadaannya. Kalau sampai misalnya dari pihak saudara kita ada yang tidak berbuat baik kepada kita, maka di antara caranya bukan kita yang memutus silaturahim, tapi kita terus berbuat baik. Karena Allah boten sare, Allah tidak tidur, Allah yang akan membalas. Kita berbuat baik kepada saudara kita berbuat baik kepada karib kerabat kita, tujuan utamanya bukan semata-mata ingin dibalas kebaikan oleh mereka, tapi tujuan utamanya agar Allah ridho, agar Allah berikan pahala. Sungguh teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berat ketika ada seseorang didolimi, sudah berbuat baik, ternyata saudara kita, karib kerabat kita itu tidak pernah berbuat baik, kita mengajarkan kebaikan terus, itu berat. Tapi yakinlah ada pahala yang Allah Subhanahu wa taala tulis dari setiap perjuangan kita. Maka kita katakan kepada anak-anak kita, jangan pernah membenci saudara kita, jangan pernah balas dendam kepada saudara kita. Demi Allah itu capek. Dan jangan pernah memutus tali silaturahim. Saya pernah dulu pernah berjumpa dengan salah seorang mahasiswi di Yogyakarta ini. Dan mengatakan kepada saya, Ustazah, karena orang tua saya itu pernah ada sebutan warisan dengan bulenya. Jadi orang tuanya tuh ngancam kepada anak mahasiswi itu untuk tidak boleh berkunjung ke rumah bulenya. Nggak boleh berkunjung. Itu apakah saya harus mentaati perintah orang tua atau seperti apa? Saya katakan tidak ada yang namanya mentaati makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Takutlah kepada Allah, wahai kawanku, kalau sampai kita mengajarkan untuk memutus tali silaturahim kepada anak-anak kita, itu menjadi dosa jariyah. Dan apa yang bisa kita lakukan untuk mengajarkan silaturahim ini kepada anak-anak kita? Kita katakan, nak, ketika nanti Umi dan Abi meninggal dunia, ibu dan ayah meninggal dunia, teruslah sambung tali silaturahim. Maka ketika kalian menyambung tali silaturahim, Umi dan Abi, ibu dan ayah sudah terbujur kaku di kubur, kita dapat pahalanya, kita dapat aliran pahalanya. Dan itu sebagai bentuk birrul walidain kalian kepada kami. Jadi perjuangan hari ini nih kawan-kawan, kita berlelah-lelah mengenalkan anak-anak kepada saudara-saudara kita. Itu kelak Allah akan beri balasan ketika kita sudah terbujur kaku di kubur. Jangan takut, anak-anak kita akan mengunjungi saudara-saudaranya manakala kita sudah tidak ada lagi di dunia, dan kita dapat pahalanya, subhanallah. Dan ini yang seharusnya kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ajarkan anak-anak untuk berbuat baik kepada karib kerabat, untuk menghormati karib kerabat, termasuk di dalamnya nih teman-teman, mohon dicatat baik-baik, termasuk di dalamnya ketika ada saudara kita misalnya datang ke rumah kita, bersilaturahim ke rumah kita, maka kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk menyambut dengan wajah sumringah. Panggil anak-anak kita. Kenalkan anak-anak kita, ini loh nak, ini yang datang ini adalah adiknya Umi misalnya. Ini Bule. Ini Pak D. Ini yang datang ini adalah misalnya sepupu misalnya. Ya kita kenalkan. Ini adalah keponakan misalnya. Kita kenalkan itu. Kita panggil, karena Allahul Musta'an. Banyak orang tua hari ini yang mereka lalai dari mendidik anak-anaknya ketika ada saudaranya berkunjung, ketika ada saudaranya datang ke rumah kita. Kemudian kita biarkan anak-anak kita dengan dalih, saya nggak mau ganggu aktivitas anak-anak. Udah biarkan saja, dia sudah sibuk dengan sekolahnya. Subhanallah. Apa nanti yang akan terjadi setelah kita meninggal dunia? Anak-anak kita menjadi anak-anak yang acuh kepada saudara-saudaranya. Panggil anak-anak kita.
Kemudian kita katakan ini loh, ada bulik berkunjung, ada bulik silaturahim ke sini. Kemudian kalau memungkinkan misalnya ya, untuk bersalaman, ajak kita katakan kepada anak-anak kita, salaman nak. Beliau adalah orang yang lebih sepuh, yang lebih tua. Hormati mereka. Barang berapa menit, pertemukan, kenalkan. Nanti kalau memang misalnya anak-anak kita ada aktivitas lain teman-teman, kita izin ke saudari kita, mohon maaf, Pak D, Bu D, ini anak-anak ada PR, belum dikerjakan. Mohon maaf, mereka akan melanjutkan lagi aktivitasnya. Itu bisa kita lakukan. Jadi subhanallah, banyak sesuatu itu yang kita itu merasa segan ketika memanggil anak-anak kita dengan dalih anak-anak kita itu punya kesibukan yang banyak. Dan ketika kita mengajarkan silaturahim, misalnya ada saudara ya, akan berkunjung ke rumah kita, kita kenalkan juga, biarkan anak-anak kita itu ikut serta dalam menyambut tamu saudara-saudara kita. Misalnya, kita berikan kesempatan anak-anak kita, kalau memang misalnya saudaranya, ya saudara kita mau menginap di rumah kita, biarkan anak-anak ambil peran. Misalnya kita katakan begini ke anak-anak, kalau anak-anaknya sudah bisa ini ya, sudah bisa kerja rumah ya. Siapa yang mau ngepel kamar tamu? Siapa yang mau nyapu kamar tamu? Siapa yang mau ganti spray? Siapa yang mau menyiapkan makanan, menghidangkan makanan? Anak-anak kita senang. Saya yakin tidak ada anak-anak itu yang tidak senang diberikan sebuah tanggung jawab. Semuanya senang. Yang kita harapkan, yang mereka harapkan dari kita, itu adalah tugas yang baik. Mereka tidak akan mengerti, teman-teman, bagaimana memuliakan tamu kalau kita tidak mengajarkannya. Maka jangan pernah kita mengatakan, sudahlah nanti saja mengajarkan menyambut tamu kalau mereka sudah menikah. Ya, kalau mereka sudah menikah dan tinggal bersama kita. Tapi kalau kita punya anak putri menikah dan dia dibawa sama suaminya, kapan kesempatan kita mengajarkan anak-anak kita untuk memuliakan tamu? Kapan mengajarkan anak-anak kita untuk kenal dengan saudara-saudaranya? Kita kenalkan satu persatu, ini loh nak. Ini adalah misalnya ini namanya ini, misalnya ini buliknya namanya ini, tinggalnya di sini. Nanti kalau kamu sekali waktu misalnya ke daerah, misalnya ya ke daerah Semarang, maka kamu nanti mampir karena ini ada bule di sana, ada Pak D di sana, ada Bude di sana. Kita sesekali berkunjung juga ke rumah atau bersilaturahim juga ke rumah karib kerabat kita, dan kita katakan ini loh, kita berada di daerah sini, misalnya daerah Semarang ya, atau daerah Cirebon misalnya di tempat saya. Dan kita berkunjung ya, misalnya kita masih ada banyak saudara-saudara karib kerabat kita yang hidup ya, maka kita atur waktunya berkunjung ya, hari ini kemana, terus kita kunjungi dengan niat agar Allah ridho kepada kita, dan itu bagian dari mengajarkan kepada anak-anak kita bersilaturahim. Subhanallah, saya pernah diceritakan oleh ibu ya, Masya Allah. Jadi ibu itu dari kecil memang kata beliau, ayahnya beliau itu dari orang zaman dulu ya, kalau datang tamu itu dipanggil anak-anaknya, diperkenalkan, ini loh Pak D, ini Bude, ini anak saya, ini anak yang pertama, anak yang kedua. Masya Allah, itu sesuatu yang baik. Dan hari ini banyak orang tua yang tidak pernah mengenalkan itu kepada anak-anak, dan anak-anak akhirnya menjadi anak-anak yang acuh tak acuh kepada saudaranya. Subhanallah, yuk kita kembali lagi, ajarkan anak-anak kita untuk berbuat baik kepada omnya, kepada tantenya, kepada saudara-saudara dekatnya, dalam rangka untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah yang menarik teman-teman ya, kisah menarik dalam kehidupan nyata ini ya, semoga bisa diambil ibrahnya. Ada suami istri yang dia sudah menikah dan melahirkan seorang anak. Qadarullah, suami istri ini bercerai dan meninggalkan anak yang masih kecil. Ya, meninggalkan anak yang masih kecil. Dan si anak ini, dia belum dikenalkan ayah kandungnya kecuali sudah usia 5 tahunan. Ya, jadi dikenalkan ayah kandungnya karena si ibu ini ketika bercerai nikah lagi dengan orang lain. Dan ketika ayah kandungnya itu datang ya ingin nengok, anak ini takut. Karena bagi anak ini adalah orang asing gitu ya. Setiap kali ada kesempatan untuk bertemu, anak ini lari. Kemudian bertumbuhlah anak itu besar ya, tinggal di sebuah pondok pesantren. Tiba-tiba apa yang terjadi? Adik dari ayah kandungnya ini datang mengunjungi. Datang mengunjungi berarti pamannya ya, paman adik kandungnya, adik ayah persis itu berkunjung mengunjungi keponakannya di sebuah pondok pesantren. Berkunjung ya, membawakan oleh-oleh, membawakan kitab ya. Dan dari situ
akhirnya si anak yang awalnya dia lari ketika ayah kandungnya itu mengunjungi, subhanallah, dengan pamannya mengunjunginya, dia mengatakan, subhanallah, ini disambungkan kembali tali silaturahim. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah kita dengar bahwasanya ternyata silaturahim itu bukan hanya sesuatu yang sudah tersambung, tapi menyambungkan kembali tali silaturahim yang sudah terputus, itu juga sama dinamakan dengan silaturahim. Dan subhanallah teman-teman, dari sinilah akhirnya si anak itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setitik petunjuk untuk mencari tahu keluarga dari pihak ayahnya, walaupun sudah tidak lagi bersama ibu kandungnya ya, tapi dia cari mana nenek dari pihak ayahnya yang sudah bercerai dari ibunya. Ketika melewati kota tersebut, berkunjung ke rumah neneknya walaupun sudah tidak lagi bersama ibunya ya, ayahnya itu. Kemudian berkunjung ke rumah buliknya, berkunjung ke rumah pakliknya. Dan subhanallah sampai sekarang, Masya Allah, si anak ini mau untuk dimasukkan ke grup keluarga besar ayah yang sudah tidak lagi bersama ibunya, ayah kandungnya. Ini karena perbuatan seorang paman yang mau mengunjungi ponakannya. Maka tidak ada salahnya ketika kita ada saudara kita misalnya ya, yang sudah tidak mengenal lagi siapa pamannya, siapa kakeknya, karena mungkin ada perceraian. Kita yang pertama kali berbuat kebaikan itu tidak ada salahnya. Subhanallah, berapa banyak pahala si pamannya ketika anak ini akhirnya tidak mendendam kepada ayah kandungnya. Akhirnya si anak ini mau berbuat baik kepada kakeknya, kepada neneknya. Padahal itu sudah terputus tali silaturahim. Subhanallah. Mudah-mudahan dimanapun kita berada teman-teman, kita menjadi orang-orang yang senantiasa teladan ya bagi kebaikan dimanapun kita berada. Memaafkan kesalahan orang, yang memaafkan kesalahan saudara-saudara, itu semua adalah bentuk dari mengajarkan anak-anak kita berbuat baik kepada karib kerabat.